Shalom saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua terus bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Kami berterima kasih ya Bapa untuk kesempatan hidup di dunia yang masih kami miliki, di mana Engkau memakai kami sebagai alat kerajaan-Mu bagi kemuliaan-Mu. Saat ini kami mau masuk dalam saat teduh. Urapilah kami dengan urapan yang baru ya Bapa. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami terus-menerus menyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, sunat fisik adalah pengeratan daging yang sudah dilakukan sejak seorang anak laki-laki dilahirkan. Seseorang yang belum bersunat dalam perjanjian lama dianggap najis dan tidak dapat mengambil bagian dalam berkat-berkat dan tata cara dalam kepercayaan Yahudi. Sunat rohani adalah pengeratan sifat dasar yang duniawi dan berdosa yang ada pada setiap manusia sejak dilahirkan. Tidak bersunat rohani artinya kita belum mengerat atau menyingkirkan semua hasrat, pola pikir, dan perbuatan berdosa yang kita bawa sejak lahir. Perjanjian baru menyatakan dengan jelas bahwa yang dituntut Allah dari orang-orang percaya adalah sunat rohani. Paulus menjelaskan hal ini di dalam Roma 2 ayat 28-29. Demikian bunyinya. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Tidaklah selalu penting bagi kita untuk disunat secara fisik, tetapi sangat penting bagi kita untuk disunat secara rohani, sehingga kita mentaati perintah-perintah Allah. Paulus berkata dalam 1 Korintus 7 ayat 9, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting, yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Seorang anak kecil tidak memiliki hak untuk membuat keputusan tentang penyunatannya, tetapi seorang dewasa harus membiarkan diri mereka sendiri untuk disunat. Kita tidak dapat menyunat hati kita sendiri, tetapi kita harus mengizinkan Allah dan memberi jalan masuk kepada Dia untuk menanggulangi semua dosa di dalam kehidupan kita. Kita harus menyingkapkan hati kita kepada Allah dan menyerahkan segala yang ada dalam kehidupan kita ke dalam tangan-Nya. Keadaan tidak bersunat melambangkan kenajisan, dan untuk bisa tinggal di dalam hadirat Allah, kekotoran sifat duniawi kita harus dikerat. Saudara terkasih, mari kita memeriksa apakah kita memiliki 8 ciri hati yang bersunat berikut ini. Ciri yang pertama adalah hati yang rela dan tunduk. Di dalam Ulangan 10 ayat 16 berkata, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Tegar tengkuk artinya keras kepala, tidak lembut dan kepala batu. Sunat hati membuat kita mudah mengalah dan tunduk kepada Allah. Ciri yang kedua adalah hati yang tidak menolak Roh Kudus dan utusan-utusannya. Stefanus berkata dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 51-52 demikian. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu.
demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Hati yang bersunat adalah hati yang menyambut Roh Kudus dan utusan-utusan Allah. Ciri yang ketiga, hati yang rendah hati, remuk, dan bertobat. Allah berkata dalam Imamat 26 ayat 40-42, tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Hati yang bersunat adalah kemampuan untuk bertobat dari dosa-dosa kita, untuk merendahkan hati di hadapan Allah, dan menerima akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan kita. Seseorang yang hatinya tidak bersunat menolak untuk menerima tanggung jawab atas perbuatannya, mempersalahkan orang lain, dan menolak untuk bertobat. Ciri yang keempat adalah hati yang mencari pujian atau perkenanan dari Allah, bukan dari manusia. Paulus berkata dalam Roma 2 ayat 29 demikian, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ciri lain dari hati yang bersunat adalah bahwa kita mencari perkenanan, pujian, dan pengharapan dari Allah, bukan dari manusia. Kita tidak boleh mencari perkenanan dari keluarga, teman-teman, orang-orang di sekitar kita, atau dunia. Kita harus berpusat pada Kristus. Ciri yang kelima adalah hati yang menyembah Allah di dalam roh. Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 3 demikian, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ketika hati kita telah disunat, kita dapat menyembah Allah seperti Daud dan tidak dihalangi oleh harga diri, tradisi, atau rasa takut akan apa yang dipikirkan oleh orang-orang lain. Hati yang bersunat memberi kita kebebasan untuk menyembah Allah di dalam roh dengan segenap hati kita. Ciri yang keenam adalah hati yang bersuka di dalam Kristus. Dalam Filipi 3 ayat 3 yang kita baca sebelumnya, di situ dikatakan bahwa hati yang bersunat adalah hati yang bermegah atau bersuka di dalam Kristus. Ciri yang ketujuh, hati yang tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Dalam Filipi 3 ayat 3 juga dikatakan bahwa hati yang bersunat adalah hati yang tidak menaruh percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Kita tidak boleh menaruh percaya pada segala kemampuan, talenta, pelayanan, kekayaan, kepandaian, atau pendidikan kita. Ciri yang terakhir, yang kedelapan, adalah hati yang sepenuhnya mencintai Tuhan. Ulangan 30 ayat 6 berkata, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
supaya engkau hidup. Hati yang bersunat adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita yang memampukan kita untuk mentaati Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah 8 ciri hati yang bersunat. Semoga firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami terima hari ini, yang mengingatkan kami mengenai pentingnya hati yang bersunat, yaitu penanggalan akan kehidupan lama kami. Ingatkan kami ya Bapa, untuk selalu rendah hati, mudah diajar, tidak menolak Roh Kudus dan utusan-utusan-Mu, serta mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami bawa juga bangsa dan negara kami Indonesia ke hadapan-Mu. Berkatilah Indonesia, berkatilah pemimpin-pemimpin negara kami agar dapat membuat keputusan-keputusan yang benar yang membawa Indonesia pada kemakmuran dan kedamaian. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.